Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Orang-orang yang telah lama mendalami ilmu ma'rifat selalu berkata, Ana al-haq, akulah sang kebenaran. Karena ia mengisbatkan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan wujudnya sendiri. Dia telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ia berkata, Ana al-haq, yang berarti aku tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Dialah maha segala dan maha wujud. Inilah yang dinamakan paling merendahkan diri, paling sujud kepada yang esa, hingga diri sendiri tak wujud lagi. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan mengupas makam keesaan. Selepas pengakuan atau persumpahan ruh itu dilaksanakan, maka bermulalah era baru di dalam perwujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan makhluk ini dan aku perkenalkan diriku. Apa yang dimaksud dengan makhluk ini ialah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Tujuan yang punya saat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya sendiri. Maka diri rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama insan yang bertubuh diri batin atau ruh, dan diri batin itulah diri manusia atau rohani. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi, yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rahasia. Dengan perkataan lain, manusia itu mengandung rahasia Allah. Karena manusia menanggung rahasia Allah, maka manusia harus berusaha mengenal dirinya. Dan dengan mengenal dirinya, manusia akan dapat mengenal Tuhannya, sehingga lebih mudah kembali menyerahkan diri kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala berpisah ruh dengan jasad atau kembali kepada Allah harus selalu dilakukan semasa hidup masih berjasad. Contohnya dengan sholat, karena sholat adalah miraj orang mukmin, atau dengan mati sebelum mati. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya, Allah. Hal tersebut di atas dipertegas lagi oleh Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, pernah ditawarkan rahasianya itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Oleh karena amanah atau rahasia Allah telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain, tugas manusia adalah menjaga hubungan dengan yang punya rahasia. Setelah amanah rahasia Allah diterima oleh manusia atau diri batin atau roh, untuk tujuan inilah maka Adam dilahirkan, untuk bagi memperbanyak diri penanggung rahasia dan berkembang dari satu abad ke satu abad, diri satu generasi ke satu generasi yang lain, sampai alam ini mengalami kiamat dan rahasia itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya, rahasiaku adalah ruhku. Dia memanggil dirinya aku, tapi di atasnya ada aku Allah.
Memang benar, Allah itu tidak dapat dihijab oleh sesuatu pun. Tapi itu bagi mereka yang telah mengenal Allah, bagi mereka yang telah esa. Tapi bagi kebanyakan orang, Allah dan dirinya adalah dua. Jadi anggapan inilah yang menghijab mereka. Anggapan inilah yang harus dibuang. Tetapi untuk membuangnya bukanlah mudah, karena ego akan melawannya mati-matian. Karena ego tahu apabila manusia itu masuk ke makam keesaan, maka ego akan terkubur, dan ia tidak mau itu akan terjadi. Berikut telah ada aku dalam dirimu. Bila saut kamu jumpai, mulailah renungkan kata-kata berikut ini dan pahamilah, agar ilmu marifat dianugerahkan kepada kamu. Al-Quran telah ada, aku dalam dirimu. Betapa tidak kamu lihat sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Mengenal diri yang kasar, Adam sama dengan jasad yang kasar. Hidup, jasad dengan hidup nyawa. Tahu jasad dengan tahu nyawa. Berkuasa jasad dengan berkuasa nyawa. Berkehendak jasad dengan kehendak nyawa. Mendengar jasad dengan mendengar nyawa. Melihat jasad dengan melihat nyawa. Berkata jasad dengan berkata nyawa. Mengenal diri kita yang batin, Muhammad sama dengan nyawa insan. Hidup nyawa dengan hayat Tuhan. Tahu nyawa dengan ilmu Tuhan. Berkuasa nyawa dengan kodrat Tuhan. Mendengar nyawa dengan sama Tuhan. Melihat nyawa dengan basar Tuhan. Berkehendak nyawa dengan iradat Tuhan. Berkata nyawa dengan kalam Tuhan. Pandang wujud yang esa pada wujud yang banyak. Adapun Allah itu banyak namanya, karena nama Allah yang menjadikan alam dengan limpah sifat-sifat di atas. Oleh itu, alam ini ialah hakikat Zat yang esa. Wallahu muhitul lil alamin. Adapun Allah itu meliputi sekalian alam. La tataharraku sarratun illa bin sinillah. Tidak bergerak sesuatu walau sebesar sara sekalian melainkan dengan izin Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya melainkan dengan kodrat Allah. Fa innama tawallu fatsama wajhullah. Di mana kamu hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Barang kamu pandang pada ini hingga sampai yang menjadikan, janganlah terhenti pandang kamu pada sekalian itu hingga sampai kepada yang menjadikan, yaitu Zat wajibal wujud. Jika kamu pandang keadaan diri kamu, hendaklah kamu pandang dengan hayat Tuhanmu. Jika kamu pandang pengetahuan, hendaklah kamu pandang ilmu Allah. Apabila kamu pandang kuasamu, hendaklah kamu pandang kodrat Allah. Begitulah seterusnya dengan panca indera kamu dan sifat-sifat ma'ani Allah yang lain. Jika tidak demikian halnya, sia-sialah pandangan itu dan durhakalah kamu terhadap Tuhan kamu. Demikian sahabat makom keesaan Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.